Saya nggak tahu. Cuma tadi saya sempat belum pripun toh Pak, kan sebetulnya kan keraton ini lagi ada masalah dengan BPK, tapi kan memang BPK Semarang ya, kita lagi bersurat lagi berang. Ini kan Usat, dia jawabnya ya karena ada bagiannya masing-masing katanya. Tapi ya sebetulnya nggak lazim begitu Pak. Dalam ketika orang dibeli gelar itu apakah si pemberi si penerima harus loyal terhadap si pemberi? Pastinya begitu ya, itu kan sudah kenyataannya kan juga begitu. Yang kemarin itu 2017 istilahnya mau mendamaikan, malah akhirnya balik kanan semua karena diberi gelar, ada yang diberi keris, ada kacau. Kalau sudah begitu mana bisa ini selesai gitu masalahnya. Tapi yang paling penting bagi saya begini, sekarang kita lihatlah, semua sebetulnya bisa melihat sing neng jero kono ki sapa sing berperan gitu. Kan kita tahu persis kan keadaan Sinuwun gitu. Ya yang ini jadi keraton ini untuk dansah yang bukan keturunan kita, bukan dari darah dalam. Nah, makanya saya kan bicara, ayo kita selamatkan Keraton Surakarta dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia hanya memanfaatkan posisi dia, kandane, arane gitu, sebagai keluarga gitu. Tapi kenyataannya kan ya kalau saya yang dilakukan itu semua salah kok. Kalau nggak salah kan nggak mungkin dia menutup rapat keraton. Nggak mungkin itu. Kalau benar ya ayo masuk semua gitu kan enggak. Tapi kalau begini kan sudah 5 tahun dia menutup diri. Ini karena dia ada yang mau dansah menguasai keraton. Tapi di dalam kan juga ada korupsi dalam korupsi itu, apakah mereka tidak bisa punya peran yang kuat? Tanya saja mereka sendiri. Itu jangan tanya ke saya. Kalau saya punya prinsip sih itu. Dan saya diajarkan oleh orang tua saya, didhawuhi orang tua saya sebagai raja, juga ibu saya sebagai keluarga keraton juga. Ibu saya itu kan juga keturunan keraton gitu. Jadi kesetiaan saya terhadap keraton itu jelas ada dasarnya. Bukan dasar, hanya ada ini. Saya harus menjaga komitmen saya, yang dimana itu adalah menjadi tanggung jawab saya terhadap sing nurunke aku gitu, kepada bapak saya yang juga raja, kakek-kakek saya, leluhur saya itu kan semua raja. Karena kalau dilahirkan katanya sebagai anak raja, tapi nggak tahu kewajibannya, ya kejadiannya seperti ini gitu. Nah saya mungkin bagi mereka saya salah juga gitu, tapi saya juga nggak mau untuk istilahnya melu-melu kok neng jero gitu, nggak mau. Neng jero itu ya kudu bisa berbuat untuk menjaga dan mengembalikan marwahnya keraton, martabatnya keraton, kawibawanya keraton itu. Orang yang datang tuh aku mudeng kabeh, kalau dia mudeng pasti dia akan datang ke sini. Kalau ini kan saya kemarin ya lewat orangnya, tapi ini pendapat dari Sinuwun Pangban Tejo Bulan. Kan kemarin setelah Pak Kapolda mau memberi semacam ya, tapi harus keduanya agar ini ya dari pihak
Mas Tejo Wulan itu mengatakan kepada abdi-abdinya juga saya kutip bahwa yang tahu betul tentang adat maupun paugeran ini dari Putra Raja 435 itu ya Gusti Mung. Jadi lain-lainnya itu sudah menengok Gusti Mung mbok dikei nun sewu jabatan sing pengemban budaya itu sudah gamanya solusi. Saya sudah dipercaya oleh Dunia internasional. keluarga besar Keraton sebagai ketua lembaga Dewan Adat. Itu. Dan ini sudah inkrah jelas keabsahannya lembaga Dewan Adat ini untuk memayungi keraton di dalam hukum republik, hukum positif kita. Itu. Kalau masalah hukum adat, ya semua itu berkewajiban dan semua punya kalau melanggar ya sudah itu, jangan ngaku-ngaku sebagai anaknya Sinun lah, itu memalukan sama bapak saya gitu. Gimana ngaku anak Sinun ra ngerti hukumnya adat niku? Berarti ini kan Digusti-gusti karo warga masyarakat ora iso menempatkan diri. Niku cepat loh. makanya ini kan sudah 17 tahun nggak ada temu. Kalau saya sebagai wartawan menilai ini ada solusi ya. Kemarin tuh selain ada tokoh dari Javanologi UNS, terus Pak Kapolda, ada lagi satu lagi katanya Kanjeng Nurman itu mau mendiri. Tanggapan Gusti Mung gimana? Kanjeng Nurman ini kan komitmennya nggak dipegang. Ada rapat yang tertutup, tidak sama sekali kita berjanji sudah tidak boleh keluar. Dia mengeluarkan, diviralkan seperti itu. Lah ini apa? Ya kan kasihan Pak Jokowi malahan. Katanya dia membawa perintah Pak Jokowi. Perintah yang mana? Orang surat juga nggak ada. Nah, kalau hanya lisan, ya sudah, saya hanya mengingatkan pada presiden, orang seperti ini nggak baik. Kapasitasnya kurang bisa. Tidak baik untuk Pak Jokowi. Itu loh. Dan kalau penjelasan tadi ngomong Kapolda ini syaratnya begini, loh, kok kita diberi syarat? Kita itu sudah tahu aturannya adat kok, sudah tahu aturan hukumnya kok. Lah yang nggak mau dengan adat dan hukum siapa? Sekarang mau diapakan keraton ini? Itu kita seperti saya suruh apa? Wong saya itu nang jero keraton itu bekerja, ora ngapa-ngapain, bekerja. Piye mau keraton dadi iso kuncara keraton iso dadi betul-betul sumber budaya Jawa. Kabeh wong sumuyut nang keraton ada yang dia dapatkan dari keraton itu. Kalau semua seperti ini apa yang dia dapatkan? Itu. Kemudian ini poin-poin untuk menuju ke solusi taruhlah dua pihak atau dua kubu di keraton itu kan, kalau Profesor Andri harus ada semacam rasa untuk kompromi. Jadi tidak hanya aku kudu mbok menangke ya, dalam arti poin menuju ke sana itu kurang ya. Apa harus ada figur yang bisa, taruhlah kalau dulu kan ada sesepuh. Kalau sekarang kan yang digembar-gemborkan, kalau saya dengan Gusti Tejo kan udah nggak ada masalah. Sekarang ada ALDA dengan Sinuwun yang di ini. Tapi Sinuwun itu siapa? Siapa Sinuwun ini? Wong saya ketemu Sinuwun juga nggak bisa. Mau kompromi dengan Sinuwun seperti apa? Wong yang Sinuwun ini sudah ditunggangi uang. Apa yang diinginkan Sinuwun itu dan sudah dicuci otak Sinuwun itu sama orang itu. Ya mau apa? Itu. Yang paling penting sekarang yang saya inginkan bagaimana menyembuhkan penyakitnya itu. Kalau itu
manusia, ya sudah, manusia itu yang harus disingkirkan, selesai. Gitu. Sinon ya biar jadi sinon sing apik. Ini sinon ini kan sudah wis melanggar sumpahnya sendiri. Itu. Dari seorang kakak saja yang apa jenenge adine wis ora dipenuhi sebagai manusia. Dari bapak kepada anaknya juga nggak dipenuhi manusia. Apalagi jadi raja, kita jadikan raja, itu kan jadi bapak wong oke. Pripun? Oke, pengayom tidak Oh, mboten saged. Tadi yang terjadi di dalam saya nggak tahu. Karena bagi saya dari sejak 2017 kita udah nggak boleh masuk sampai sekarang, itu adalah pelanggaran adat. Udah. Semua untuk legalitasnya gimana Gusti? Mereka yang mendapatkan bulan dengan kondisi seperti itu. ya tanya ke sana. Saya nggak tahu. Tidak ada dari zaman semua kekancingan ditandatangani Sinon sendiri, nggak ada. Gitu. Jadi sudah melanggar juga aturan. Gitu. Sinon sendiri melanggar. Ya Gusti, kita yang paling jadi yang dengan maksud yang menunggangi itu siapa sih? Ya orang yang paling dekat itu. inisial A. Saya nggak usah ngomong, menjenengan tahu. Dia berperan sampai di mana-mana, di pelosok-pelosok desa ini, seakan-akan jadi Gusti Kanjeng Ratu saka ngendi. Menyebut dirinya sendiri saja sudah ngawur. Kalau itu diiyakan Sinuwun salah. Itu. Saya nggak akan ngalahin Sinon ya dadi Sinon sing apik arep ning kono ya ning kono. Kita harus masuk bekerja untuk keraton. Nggak bisa saya melihat keraton hancur seperti ini. Aku melu gubyuk elu-elu gitu, saya nggak bisa. Karena saya dididik sama bapak saya tidak seperti itu untuk sumungkem nang keraton itu. Itu kalau sejauh ini Gusti, apa pernah ada upaya dari pihak Sinuwun untuk melobi Gusti Mun supaya mencari jalan tengah? Nggak mungkin, dia nggak mau kok. Nggak mungkin. Itu. Kalau kemarin yang namanya Pak Nurwanto datang katanya ketemu sama Sinuwun. Ketemu Sinuwun neng Semarang. Terus neng kono ketemu sopo tidak menyampaikan kepada kita. Nah mau selesai di mana? Kok begitu kok ngaku utusan presiden? Ini malah gawe ruwet, ora cetha ini malah. Kemudian kan ini Saya dengan Gusti Tejo sudah ketemu sama dia. Katanya dia harus ketemu Sinuwun nanti piye kan. Ketemu kandhane ketemu Sinuwun, kok ketemu neng Semarang. Terus ketemu sapa neng kono, omongan apa tidak disampaikan ke kita. Dia nyandai sendiri sudah menuju apa perdamaian apa. Dengan kondisi Sinuwun yang pakai kursi roda mungkin di Semarang. Saya tadi kan ngomong ketemu sapa nggak mungkin ketemu Sinuwun di Semarang itu. Nah sih, dengan kondisi hanya laporan sepihak Pak Nurman. Itu bohong. Sudah bohong itu ya udah. Fotonya sama Mas Widodo. Nah, Widodo itu siapa? Lah, ini bukan Sinuwun.